Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita diberikan hari yang baru, nafas yang baru untuk hari ini. Meskipun sudah agak siang, mari kita mau bersuka cita dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu ada pada kami. Terima kasih Bapa, meskipun dengan keberadaan kami mungkin masih ada yang sakit, mungkin masih ada yang merasa lelah, letih, dan segala macam persoalan mereka, biar kami semua datang kepada Engkau dengan hati yang bersuka cita. Karena kami percaya Bapa, segala berkat-Mu sudah tersedia bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu lagi. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, saya bicara agak funny ya kedengarannya, karena memang waktu sakit gigi itu nanti deh saya ceritain ya, memang agak something wrong with the dentist, jadi melukai lidah saya, jadi saya agak ngomongnya juga seperti ini, tapi tidak apa-apa, saya bisa masih ngomong, saya masih terus memberitakan firman Tuhan. Mari kita buka dengan satu pujian. Dan harapanmu lenyap, jangan lenyap harapan kita saudara. Pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti berapa waktu dia bisa orang seorang mendoakan kita, dia Roh Kudus mendoakan kita kepada Bapa. Oh haleluya. Mendoakanku. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Kita percaya ada orang-orang yang mendoakan kita. Oh haleluya. Thank you Father, thank you. Someone's praying for us. Thank you Jesus. Seorang mendoakanku, mendoakanmu juga. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Saudara, kita bisa menjadi mediator untuk orang lain. Kita bisa berdoa untuk orang lain. Kita mau orang lain percaya dan tahu ada orang-orang yang mendoakan mereka. Kita percaya kehidupan kita saat ini pun hasil dari doa seseorang. Oh, terima kasih Tuhan, ajar hidup kami untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Bukan hanya untuk kami, tapi bagi setiap orang lain juga. Thank you Jesus, thank you Lord. Telah berdoa dan harapanmu lenyap, air mata pun jatuh sepanjang hari. Jangan bersedih saudara, ada seseorang berdoa untuk kita. Yesus tahu, mengerti berapa kuatku yang beri seorang mendoakanku. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu.
haleluya. Seorang mendoakan kita. Kita percaya ada orang-orang yang berdoa untuk kita. Roh Kudus juga berdoa untuk kita. Oh, haleluya. Saudara, kita masuk dalam pembacaan Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 34. Jadi saya tidak bisa membuka mulut saya terlalu lebar karena lidah saya masih sakit. Karena dokter giginya melakukan satu kesalahan. Jadi lidah saya yang terluka. Mari kita baca ada Kejadian 25 pasal 25 ayat 1 sampai 6. Itu perikop yang pertama, keturunan Abraham dari Keturah. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Suah. Yoksan melahirkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semua keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka. Pemberian maksudnya di sini gift, ya, bukan warisan, tetapi hanya gift, pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Setelah Ishak anaknya menikah dengan Ribka, Abraham mungkin merasa kesepian karena Sarah sudah meninggal dan Ishak juga sudah punya keluarga sendiri. Dia jadi mengambil seorang istri lagi yang bernama Keturah dengan hak. Kalau di bahasa Indonesia Keturah, tapi Keturah lebih lembut, kedengarannya lebih enak ya dalam bahasa Inggris. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu saya bekerja di sebuah beauty clinic yang bernama Keturah. Namanya bagus buat telinga, tapi saya tidak tahu artinya waktu itu. Jadi sekarang saya tahu bahwa nama itu diambil dari nama istri Abraham yang ketiga. Karena itu penting bagi saya buat baca Alkitab dari awal Kejadian dan tidak ada yang saya skip atau saya lewatkan. Jadi saya dapat suatu pengetahuan juga, gitu ya. Dari Keturah ini, Abraham mendapatkan 6 anak laki-laki dan anak-anak ini juga melahirkan anak-anak yang lain. Abraham memberikan semua hartanya kepada Ishak karena dia adalah anak dari istri sahnya, Sarah, dan juga merupakan anak perjanjian yang Allah janjikan kepadanya. Tapi untuk anak-anak dari gundik-gundiknya, dikatakan mereka hanya mendapat gifts, pemberian. Mungkin emas, perak, hewan ternak, dan lain-lain, tetapi bukan tanah. Karena tanah Kanaan sudah Allah tetapkan untuk menjadi milik keturunan Ishak. Karena itu juga Abraham menyuruh anak-anak dan keturunan dari gundiknya untuk pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Di ayat 6 dikatakan anak-anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya. Saya pikir cuma Keturah. Kok pakai gundik-gundik gitu? Kok ada 2? Nah, ternyata gundik-gundik yang dimaksud ini termasuk Hagar. Jadi adalah Hagar dan Keturah. Dan anak-anak Keturah disuruh pergi ke daerah timur, yaitu ke semenanjung Arab. Perikop kedua, Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah diberi Abraham dari Bani Het. Di sana terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Abraham meninggal pada umur 175 tahun, jadi dia masih hidup 37 tahun setelah kematian Sarah. Dia mati dikatakan pada usia tua. Dalam Bible bahasa Inggris, kalimatnya lebih bagus, dikatakan demikian. Abraham died in good old age, an old man and full of years. Maksudnya bahwa Abraham selama hidupnya dia menikmati berkat dari Tuhan dan ia meninggal pada usia lanjut. Yang berarti ia juga mendapat berkat umur yang panjang. Untuk umur saat itu sudah sangat panjang, 175 tahun ya.
Abraham dimakamkan di Gua Makpela, kita masih ingat, di padang Efron bin Zohar, di sebelah timur Mamre, yang dimana dia memakamkan Sarah istrinya. Dia membeli tanah itu dan goa itu dari Efron bin Zohar dengan harga 400 shikal perak. Kita sudah baca pada minggu lalu. Kemudian Ishak dan Ismail, mereka menguburkan ayah mereka. Waktu itu Ishak berumur 75 tahun dan Ismail berumur 89 tahun. Ada perbedaan umur 14 tahun di antara mereka. Dan setelah Abraham mati, dikatakan Allah memberkati Ishak, dan Ishak diam di dekat sumur Lahai Roi. Kita masih ingat sumur Lahai Roi, itu tempat di mana Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan ketika dia dan anaknya Ismail kehabisan air. Jadi saudara mohon dimaklumi kalau yang belum dengar dari awal kenapa saya bicara seperti ini. Karena lidah saya terluka ketika ke dentis ya. Jadi memang sebelah sini agak sakit separuh dari lidah, tapi puji Tuhan semalam saya tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Tapi saya tetap mau melakukan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita teruskan perikop berikutnya dengan keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama-nama Ismail, nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutannya lahirnya Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Akbel, Mitsam, Mishama, Yuma, Masa, Misima ya, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, and Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail adalah 137 tahun, cukup lama. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum keluarganya, kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir, ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Keturunan Ismail ini merupakan Toledot ya. Katakan keturunan Ismail merupakan Toledot atau Toldot yang ketujuh dari 11 Toledot atau generation, daftar sejarah keturunan yang ada dalam kitab Kejadian. Saya sudah bahas berikutnya apa itu Toledot, dan yang dari pertama sampai ke-6 kita sudah bahas. Nanti lagi saya perpanjang karena sudah banyak pembacaan hari ini ya. Jadi ini Toledot yang ketujuh, yaitu sejarah keturunan dari seseorang yang ada dalam kitab Kejadian. Ismail mempunyai 12 anak laki-laki. Dalam Bible bahasa Indonesia dibilang 12 raja. Tapi dalam Bible bahasa Inggris dikatakan prince. Sama seperti Abraham, dia bukan raja, dia bukan king, tapi di Bible disebut prince. Di Bible bahasa Inggris, tapi di Indonesia ditranslate dengan raja. Sebenarnya lebih suka dengan prince ya. Karena Allah berkata kepada Abraham bahwa dari Ishaklah yang akan melahirkan raja-raja, bukan dari keturunan Ismail. Jadi prince di sini mungkin mereka adalah perwira-perwira yang gagah berani atau orang-orang yang dihormati, tetapi bukan raja. Bukan raja seperti Raja Firaun atau Raja Abimelek begitu. Mereka mempunyai title prince, not king. Nah, terus Ismail mati pada umur 137 tahun, suatu umur yang panjang. Dan anak-anaknya menempati daerah-daerah di sekitar terusan Suez saat ini. Daerah terusan Suez ya. Saudara bisa lihat peta Israel, daerah Syur, sebelah timur Mesir, dan daerah semenanjung Arab. Jadi daerah semenanjung Arab dihuni oleh anak Ismail dan keturunannya dan juga anak-anak dari Keturah. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ini adalah daftar keturunan yang ke-8 Toledot yang dicatat dalam kitab Kejadian. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam lahirnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ribka meminta petunjuk kepada Tuhan.
Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu, karena aku lelah. Itu sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sebentar saudara, ini anak kos mau pasang, sudah tahu saya lagi ngobrol, tapi dia mau masang mesin cuci. Sebentar. Maaf saudara, ya seperti itu saudara. Meskipun dia udah tahu saya lagi online, lagi ngobrol begini, lagi ngomong live begini, tapi masih kurang inisiatifnya. Harus dibilangin terus. Puji Tuhan. Ayat, kita ulang dari ayat 26. 28. 26 apa 28, 29 dia, kita coba ya. Saya udah gak tahu sampai di mana. Oh, syaratas, forgive me Lord. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Oh ya, 28 ya, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, pada suatu kali Yakub memasak sesuatu, ya, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Mungkin tadi saya sudah baca ya. Sambil menahan sakit, otak juga udah kurang konsentrasi, apalagi dengan anak kos yang bolak-balik melakukan sesuatu, bunyiin HP-nya lah, mau masak, mau pasang mesin cuci lah. Haleluya. Tidak ada yang akan mengganggu Tuhan. Perjalanan imanku terus. Pembacaan kita diteruskan. Haleluya. Saudara, kita baca di ayat sebelumnya ketika Abraham meninggal, umur Ishak itu 75 tahun. Tapi sekarang di ayat berikutnya baru diceritakan tentang keturunan Ishak, tentang Ribka yang mengandung. Dia melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Saya juga tidak mengerti kenapa tidak diceritakan tentang kelahiran Esau dan Yakub ini dulu, baru diceritakan tentang meninggalnya Abraham ya, karena kayaknya berbalik, meninggal Abraham dulu baru diceritakan dengan tentang kelahiran Esau dan Yakub. Waktu Abraham meninggal, Ishak berumur 75 tahun. Sekarang ketika anaknya lahir, Esau dan Yakub, dia berumur 60 tahun. Tapi ya,
Seperti itu kita ikuti. Dan dari sejak dalam kandungan, Tuhan sudah mengatakan bahwa anak yang tuaan, yaitu Esau, akan menjadi hamba anak yang muda, yaitu Yakub. Esau berbulu banyak ya, makanya dinamakan Esau, yang berarti hairy atau berbulu. Dan kembarannya dinamakan Yakub karena waktu dia lahir itu tangannya memegang tumitnya si Esau. Yakub artinya heel grasper atau pemegang tumit. Atau juga bisa berarti supplanter, pengganti. Atau juga deceiver atau penipu karena kemudian dia menipu ya. Esau kemudian menjadi seorang pemburu yang handal dan Ishak bapaknya sayang kepadanya karena dia suka makan daging buruan dari Ishak. Dan mereka ini sama, punya tipe laki-laki yang sama yang suka berada di luar, di outdoor gitu ya. Tidak seperti Yakub. Ribka sayang kepada Yakub karena Yakub itu kalem dan suka tinggal di rumah. Karena itu juga ibunya mengajarkan Yakub untuk memasak. Nah, suatu hari Esau lelah. Dia datang dari padang, dia terus minta masakan yang Yakub masak, yaitu sup kacang merah. Esau menginginkannya, maka namanya pun dinamakan Edom, yang berarti red atau merah. Tapi Yakub adalah seorang yang cerdik. Dia meminta hak kesulungan Esau kalau dia kasih Esau sup kacang merah itu. Dan dengan santainya Esau pun bersumpah dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Esau memandang ringan hak kesulungannya. Rema apa yang kita dapat, saudara? Yang pertama, dikatakan Abraham selama hidupnya menikmati berkat dari Allah. Dan ia meninggal pada usia lanjut, yang berarti dia juga mendapat berkat umur yang panjang. Saudara, dari sejak awal pembacaan kita tentang Abraham, dari bacaan pasal-pasal terdahulu, kita lihat kehidupannya yang selalu diberkati, berkecukupan dan kaya. Kemanapun dia pergi, dia mendapat favor, kebaikan, dan kemurahan dari Allah dan dari orang-orang yang kotanya dia tempati sebagai orang asing. Cuma dua hal di hidupnya yang tampaknya sebagai hal yang tidak baik, yaitu tentang kemandulan Sarah. Tapi kemudian dia mendapatkan Ishak. Dan juga ketika dia dicobai untuk mengorbankan Ishak. Tapi kemudian Allah menyediakan domba untuk pengganti Ishak. Jadi semua ada jalan keluarnya. Tapi sampai akhir hidupnya dikatakan dia hidup dalam berkat Tuhan dan memperoleh umur yang panjang. Saudara, kita semua pasti mau untuk mendapatkan kehidupan yang seperti itu. Mari kita lihat apa saja yang memungkinkan kita mempunyai umur yang panjang atau panjang umur. Yang pertama, honor your parents. Hormati orang tuamu. Saya percaya Abraham sebagai seorang yang benar, dia pasti taat akan bapaknya Terah. Tetapi tidak disebutkan ya siapa ibunya, tidak dijelaskan di Alkitab. Dia hormat akan bapaknya Terah. Yang kedua, keep God's commandment, mentaati perintah Tuhan. Kita telah membaca tentang ketaatan Abraham. Dia mentaati setiap perintah dari firman Allah. Yang ketiga, always be fair and just. Selalu berlaku adil. Nah, saya lihat fair and just. Kok ada dua ya, kalau kita translate dalam bahasa Inggris sama-sama artinya adil. Jadi apa bedanya dong fair and just ini? Fair itu artinya tidak pandang bulu, tidak memihak, equal, memperlakukan orang itu dengan sama. Kalau just itu lebih kepada moral, tentang baik dan buruk. Memperlakukan seseorang dengan baik, dengan wajar, dengan pantas, itu just. Jadi kita lihat keadilan fair Abraham ketika dia menyunat semua orang-orang yang ada di rumahnya sehingga semua mereka menjadi bagian dari perjanjiannya dengan Allah. Dia juga memperlakukan hamba-hambanya dengan baik, dengan just, sehingga mereka setia kepadanya ya. Contohnya Eliasar dan para prajuritnya. Dia perlakukan mereka semua dengan sama. Dan Abraham juga, dia memperlakukan keponakannya dengan baik. Berarti dia melakukan sesuatu yang just. Menyuruh Lot untuk memilih daerah-daerah yang dia diami dulu. Dia serahkan dulu, dia ambil sisanya. Abraham juga berlaku baik kepada raja-raja dan orang-orang di mana dia tinggal sebagai orang asing. Meskipun dia mempunyai pasukan yang kuat, dia tidak menyerang. Abraham adalah orang yang fair dan just.
Yang keempat, have wisdom. Kalau kita mau panjang umur, punya hikmat, miliki hikmat. Kita mau hidup dalam hikmat, maksudnya dalam berkat Tuhan dan berumur panjang, kita harus memiliki hikmat. Kita tahu dari pembacaan terdahulu tentang Abraham yang kadang kurang berhikmat tentang bohongnya dia akan Sarah sebagai adiknya. Tapi dalam banyak hal lain, Abraham adalah orang yang bijaksana. Kita lihat dari raja dan bangsa-bangsa yang daerahnya dia tinggali, mereka menaruh hormat dan menghargai dia. Jadi dia mempunyai hikmat, wisdom. Yang seterusnya, be righteous. Jadilah orang yang benar atau lakukan yang benar. Melakukan yang benar berarti menjauhkan kejahatan. Menjauhi kejahatan. Seterusnya, do and produce good things. Lakukan dan hasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini beberapa saja saudara, kita akan bahas lebih lanjut ayat-ayat yang mendukungnya dan penjelasannya yang lebih lanjut nanti. Saya akan bahas lebih rinci lagi dalam bahasan hari Rabu tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang berbahagia, diberkati dan punya umur panjang seperti yang didapat oleh Abraham ini. Kita akan pelajari nanti. Dan rema yang kedua, perbedaan antara anak perjanjian dan anak-anak buangan. Anak-anak yang lahir dari istri yang syah dan anak-anak yang lahir dari gundik-gundik. Sebenarnya bukan gundik, kalau gundik itu tidak dinikahi ya. Tapi Abraham menikahi Hagar dan dia juga mengambil istri. Berarti dia menikahi juga keturah. Tapi dikatakan gundik. Nah saudara, kita adalah anak-anak perjanjian. Kita bukan anak buangan. Apakah kita menjadi Kristen karena orang tua kita atau nenek moyang kita dulunya juga yang sudah Kristen? Atau kita menjadi Kristen karena keputusan dan panggilan Tuhan Yesus atas kita? Ini buat kalian yang punya orang tua atau keluarga yang bukan atau belum pengikut Yesus, tapi engkau menjadi Kristen. Kita adalah anak-anak perjanjian. Kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, akan Allah, dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu berarti anak perjanjian, yaitu kita mau menerima kasih Allah di dalam Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita pun menjadi anak-anak perjanjian. Saudara, kita keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub, karena dari bapak moyang inilah lahir Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat apa yang Ishak sebagai anak yang sah dari Abraham, dari Sarah, dia dapat apa dari bapaknya? Dia mendapatkan warisan, kekayaan, dan kejayaan. Dikatakan setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak. Saudara, meskipun Hagar dan Keturah disebut istri atau wife dari Abraham, tapi mereka mempunyai status sebagai gundik. Mungkin istri dalam hal melayani suaminya. Dia mempunyai kewajiban dalam hal melayani suami sebagai istri. Tapi tidak dalam hak dan status mereka. Status dan hak mereka bukan sebagai istri, tapi sebagai gundik buat Hagar dan Keturah. Karena itu anak-anak mereka tidak mendapat warisan yang sewajarnya. Tapi mereka hanya mendapat gift, pemberian saja. Anak-anak kedua wanita ini juga tidak mendapat tanah warisan, tapi mereka disuruh keluar, diusir keluar, dan dikatakan jauh-jauh dari anaknya Ishak. Abraham mengatakan anak yang syah, anak yang dijanjikan Allah itu. Mungkin ini kedengarannya tidak adil saudara, tapi itulah yang terjadi. Jadi jangan mau kalau dijadikan istri cuma sebagai kewajibannya saja. Istri, kewajibannya sebagai istri, melayani suami dan melakukan ini itu, tapi hak dan statusnya tidak sebagai istri. Jadi jangan mau juga kalau engkau diduakan, ditigakan ya. Menjadi istri yang pertama itu lebih enak karena mempunyai hak dan status, bukan cuma kewajiban sebagai istri, tapi ada haknya, ada statusnya. Nah saudara, kita sebagai anak-anak pilihan, orang-orang yang sudah dipisahkan, seperti Ishak sebagai anak syah Abraham,
sebagai anak sayangnya Abraham, dan bapaknya ini memberikan kepada dia apa yang dia punya. Sama juga dengan Bapa kita di sorga, yang memberikan kepada kita semua yang dia miliki kepada kita. Satu syarat yang Abraham katakan kepada Eliezer ketika Eliezer disuruh mencarikan istri untuk Ishak, yaitu jangan bawa Ishak keluar dari tanah yang Allah janjikan, tanah Kanaan, untuk menjadi miliknya, ya. Jangan bawa anak itu keluar. Engkau cari wanita untuk dia, tapi jangan bawa dia keluar. Nah, sama juga dengan kita, saudara. Kalau kita mau memiliki janji Allah atas segala sesuatu yang Allah miliki, jangan kita keluar dari hadirat Allah. Tinggal tetap di dalam hadiratnya. Kalau kita keluar dari hadiratnya, keluar dari iman Kristiani kita, sudah jelas janji akan berkat dan keselamatan itu akan hilang dan tidak ada pada kita. Dan yang ketiga, saudara, rema yang ketiga, jangan kita seperti Esau yang dengan santainya bersumpah dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Esau memandang ringan hak kesulungannya. Hak kesulungan dalam bahasa Inggris is birthright. Dan dalam bahasa Hebrew atau Ibrani Bekorah adalah tentang kedudukan atau position dan warisan. Bicara tentang kedudukan, posisi, dan juga bicara tentang warisan, inheritance. Anak sulung akan mewarisi kepemimpinan dalam keluarga. Dan dalam Ulangan 21 ayat 17 dikatakan juga bahwa anak sulung berhak mendapat double portion. Porsi yang 2 kali lipat dari warisan dari bapaknya, 2 kali lipat dari adik-adiknya. Jadi sangat besar. Dia jadi pemimpin dalam keluarga, dia mempunyai posisi kedudukan dan juga memiliki warisan yang 2 kali lipat. Jadi betapa bodohnya Esau ini. Dia yang menjual hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah. Saudara, banyak dari kita juga seperti ini. Banyak dari kita yang menjual hak kesulungan kita sebagai pewaris kerajaan sorga, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita menjual hak untuk menjadi anak-anak Allah untuk sesuatu yang duniawi. Kita tukarkan keselamatan jiwa kita dengan kesenangan jasmani. Kalau kita bilang bodoh pada Esau dan kita melakukan hal yang sama, berarti kita juga bodoh. Mari saudara, jangan tukarkan hak kesulungan kita sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga, dengan apapun yang ditawarkan dunia. Jangan anggap enteng hak kesulungan yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena itu hak istimewa yang Allah berikan hanya kepada kita, umatnya, yang percaya kepada anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita menjadi bagian dari kerajaan sorga, menjadi anak-anak Allah. Jangan tukarkan dengan apapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kita ambil dari Amsal doa kita ini. Bapa, ajar kami untuk tidak melupakan ajaran-Mu, dan biarlah hati kami memelihara perintah-Mu, supaya panjang umur, lanjut usia, dan damai sejahtera ditambahkan kepada kami. Biar umur panjang ada di tangan kanan kami, dan di tangan kiri kami ada kejayaan, kekayaan, dan kehormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita terima saudara. Tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan.